Game ini menunjukkan kepiawaian Volodar Murzin merencanakan ending game kuda cantik melawan gajah jelek. Apa itu kuda cantik dan apa itu gajah jelek? Kita lihat langsung permainannya. Lawan Murzin adalah pecatur Amerika Alexander Lenderman. Murzin memulai dengan E4 dan Lenderman bertahan dengan pertahanan Prancis E6 setelah D4, D5. Murzin kemudian memilih varian yang sangat menjengkelkan bagi pemain Prancis, varian tukar, pion makan pion. Setelah pion makan pion, gajah D3. Kemudian C5, lalu Murzin mengembangkan kuda F3. Setelah kuda ke petak F6, Murzin rokade untuk mengamankan raja. Alexander Lenderman kemudian menyerang gajah, dan Murzin memainkan langkah tempo skak terlebih dahulu. Setelah gajah menutup skak sekaligus persiapan rokade, Murzin menarik mundur gajah mundur ke petak F1. Setelah itu, Lenderman rokade. Permainan berlanjut. Murzin mendorong B3 tantangan pada pion C, pion makan pion, dan pion A makan pion. Dengan demikian, lajur A menjadi setengah terbuka dan Murzin tetap punya pion-pion yang sangat bagus di sayap menteri. Lenderman kemudian mengimbangkan kuda C6 dibalas dengan kuda E5 tantangan pertukaran kuda, tetapi Lenderman membawa kuda ke petak E4. Kuda makan kuda, lalu pion makan kuda. Ini menciptakan kelemahan pada pion C hitam. Selanjutnya Murzin mengusir kuda. Kuda mundur ke petak D6, lalu gajah A3 ancaman pada kuda, dibalas dengan benteng E8. Setelah itu, Murzin mengeluarkan kuda ke petak C3. Gajah E6, kuda ke petak A4. Setelah gajah F6, kuda C5 menyerang gajah petak terang. Olehnya itu, gajah diselamatkan ke petak F5 dan Murzin mendorong C3. Setelah menteri ke petak B6, menteri D2. Dengan demikian, bisa kita katakan fase pembukaan telah selesai. Kita telah memasuki babak middle game. Pertukaran benteng terjadi. Benteng makan benteng. Lalu kuda B5 mengancam gajah. Gajah mundur ke petak B2. Setelah menteri ke petak D8, menteri menyerang gajah. Gajah lari dan menteri ke petak G4. Di posisi ini, Alexander Lenderman menarik mundur gajah untuk menyerang kuda. Lalu Murzin mengadu menteri. Lenderman memakan menteri. Setelah kuda makan menteri, gajah petak gelap hitam terancam. Olehnya itu, gajah ke petak D6. Setelah itu, benteng A1 membayang-bayangi pion A. Lalu kuda mundur ke petak C7. Dari posisi ini, Murzin mulai merencanakan ending game. Murzin melihat petak E5 dan C5 sebagai petak outpost yang sangat bagus untuk kuda. Olehnya itu, Murzin merencanakan ending game kuda melawan gajah petak terang. Dengan demikian, pion-pion Murzin yang ada di petak gelap tetap akan aman. Untuk mewujudkan rencananya, Murzin berencana untuk menukar kedua gajah petak gelap. Selain itu, kuda hitam akan ditukar dengan gajah petak terang. Supaya rencananya berhasil dan berjalan dengan lancar, Murzin mendorong G3, menempatkan pion-pion pada petak gelap, sekaligus membatasi ruang untuk pergerakan gajah hitam. Alexander Lenderman sepertinya tidak curiga dengan rencana Murzin. Dia mendorong F6, membiarkan Murzin mengadu gajah. Setelah gajah makan gajah, benteng makan gajah. Misi pertama Murzin telah selesai. Selanjutnya, Murzin ingin gajah petak terang ditukar dengan kuda. Di posisi ini, Alexander Lenderman memainkan raja ke petak F7, lalu kuda mundur C5. Setelah raja E7, raja F2, langkah tunggu. Gajah ke petak F5, B4, menempatkan pion-pion di petak hitam sehingga gajah tidak bisa menyerang. Gajah mundur ke petak C8, lalu gajah D3. Pion didorong, benteng mundur ke petak A1. Setelah raja ke petak F7, H4, H5, dan kuda mundur.
Volodar Murzin menunggu kuda berpindah ke petak gelap untuk dihantam. Namun, Alexander Lenderman sepertinya belum ingin hal itu terjadi. Di posisi ini, gajah D7 dimainkan, kemudian kuda ke petak A5 memberikan tekanan pada pion. Benteng B8, lalu kuda kembali ke petak B3. Ini memberikan tekanan pada pion A7 sehingga benteng kembali ke petak A8. Lalu Murzin memainkan langkah tunggu Raja E3. Setelah itu, hitam membuat kesalahan. Dia mendorong G6. Murzin menarik mundur raja kembali ke petak F2. Lagi-lagi sebuah langkah tunggu dibalas dengan Raja G7. Setelah itu, kuda C5 mengancam gajah. Gajah mundur ke petak C8 dan Murzin menarik mundur gajah ke petak C2. Rupanya, langkah ini membuat Alexander Lenderman akhirnya menempatkan kudanya di petak B5, memberikan tekanan pada pion. Namun, Murzin punya langkah balasan yang sangat bagus. Gajah A4. Ancaman pada kuda dan juga pion yang ada di belakangnya. Apabila kuda makan pion, maka ini adalah keunggulan untuk putih karena setelah gajah makan pion, benteng terancam. Dan jika benteng lari, benteng makan pion. Putih unggul 1 pion. Setelah raja menyingkir ke petak K6, putih akan mengadu benteng. Jika benteng makan pion, maka gajah akan jatuh. Dan jika benteng makan benteng, gajah makan benteng. Setelah itu, putih akan punya pion bebas yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Alexander Lenderman tidak bisa mengambil pion. Dia juga tidak bisa menarik mundur kudanya. Terpaksa Lenderman mendorong A6. Setelah itu, Murzin berhasil menukar gajahnya dengan kuda hitam. Pion C lalu makan gajah. Dan sampailah kita pada tema ending game antara kuda cantik melawan gajah jelek. Kenapa kuda Murzin disebut sebagai kuda cantik? Karena kuda ini berperan sebagai penyerang. Sedangkan gajah ini disebut sebagai gajah jelek karena dia berfungsi untuk menjaga pertahanan. Pion-pion putih yang berada pada petak gelap tidak bisa diserang oleh gajah petak terang. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memanfaatkan kuda cantik melawan gajah jelek. Murzin pada awalnya membawa raja ke petak E3 setelah benteng A7, raja F2, raja F7, dan benteng A3. Kemudian benteng C7, kuda mundur ke petak B3, lalu benteng C6. Setelah itu kuda ke petak F4, gajah menjaga pion. Alexander Lenderman berencana untuk menukar gajah dengan kuda. Tentu saja, Murzin tidak boleh melakukan hal itu, karena kudanya adalah kuda penyerang, sedangkan gajah hitam adalah gajah bertahan. Olehnya itu, Murzin memainkan kuda mundur ke petak G2. Setelah gajah F5, kuda memberikan tekanan pada pion dan juga gajah. Ini bisa menciptakan pion susun. Gajah mundur ke petak E6, lalu raja E2. Setelah raja ke petak E7, raja D2 mencoba untuk melindungi pion dan membuat benteng aktif. Raja masuk ke petak D6 dibalas dengan benteng A1. Setelah itu, Alexander Lenderman membuat kesalahan. Gajah mundur ke petak C8. Murzin langsung mendorong pion G4, berupaya untuk menciptakan pion bebas. Kemudian, pion makan pion, pion makan pion. Setelah benteng mundur ke petak C7, benteng F1, lalu benteng menjaga pion. Murzin mendorong G4. Jika pion makan pion, maka benteng akan jatuh. Oleh karena itu, pion didorong. Setelah itu, kuda mundur. Selain bertahan, kuda ini juga menyerang. Alexander Lenderman membawa benteng untuk menyerang pion, lalu benteng menjaga pion. Dengan demikian, kuda bisa aktif. Dibalas dengan gajah D7, lalu benteng A1. Gajah terpaksa mundur lagi-lagi untuk bertahan. Raja E3, benteng E7 skak, raja F3. Setelah benteng menyerang pion, benteng A3. Kemudian, benteng kembali menekan pion, namun raja G3. Dengan demikian,
kuda putih bisa kembali menyerang. Alexander Linderman di posisi ini membawa bentengnya ke petak G7. Lalu Murzin mengaktifkan kuda ke petak F4. Setelah benteng G8, benteng A2. Langkah ini adalah langkah tempo. Murzin memanfaatkan keadaan karena benteng dan gajah hitam dipaksa bertahan untuk menjaga pion. Selanjutnya, Murzin tinggal menunggu respon hitam, dan di posisi ini hitam akan tertekan dan membuat kesalahan. Alexander Linderman kembali membawa bentengnya untuk menjaga pion, dan benteng E2 bersiap masuk untuk menekan pion D. Alexander Linderman membawa benteng ke petak C7. Ini meninggalkan penjagaan pada pion G. Murzin kemudian menempatkan benteng untuk menjaga pion. Setelah langkah ini, putih punya ancaman pada pion G. Jika sekarang hitam mencoba untuk memainkan benteng G7 menjaga pion, maka benteng akan masuk ke petak E5, menyerang pion D. Dan apabila gajah fianchetto untuk menjaga pion, maka benteng E6 skak. Setelah raja mundur, benteng makan pion. Murzin unggul 1 pion dan punya pion bebas. Kalaupun benteng ke petak E7 berencana untuk menyerang raja, maka H5. Setelah benteng skak, raja mundur G2, benteng makan pion, lalu H6. Pion bebas putih tidak akan bisa untuk dihentikan. Alexander Linderman ternyata mengikhlaskan pionnya dimakan. Dia membawa benteng ke petak C4, membiarkan Murzin mengambil pion. Sekarang pion H akan didorong. Linderman mencoba untuk menciptakan pion bebas di sayap menteri. Dia mendorong A5, akan tetapi kuda mundur menyerang benteng. Setelah itu, pion makan pion, lalu kuda makan benteng, skak. Pion makan pion, kemudian pion makan pion. Sampai di posisi ini, Alexander Linderman belum menyerah. Raja mengancam pion dan raja menjaga benteng. Setelah raja makan pion, Murzin mulai mendorong H5. Hitam juga mendorong pion, namun H6. Pion bebas ini tidak akan bisa dihentikan oleh gajah karena petak promosi berwarna hitam. Linderman belum juga menyerah. Dia mendorong C2, selangkah lagi akan promosi. Namun, setelah benteng mundur ke petak E1, Linderman kemudian menyerah. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa menang.